Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi bi darain amin. Wa alayka alla tazal khaifan wajilan min su'il khotimah. Nantiasa kita itu harus khawatir, takut, resah, gelisah. Apaan? Kalau kita ditutup dengan su'ul khatimah. Tahu su'ul khatimah kan? Apa artinya? Kematian dalam keadaan buruk, lagi maksiat, datang ke mati. Dalam keadaan kita lagi nggak taat, ya. Naudzubillah, lagi Ramadan dia nggak puasa, meninggal dunia. Naudzubillah, lagi ninggalin sholat, dia meninggal dunia. Namanya su'ul khatimah. Nah, kita itu harus khawatir kayak begitu itu, kita harus cemas. Ya nggak? Kalau udah taat, ya sama, tetap khawatir. Karena nggak ada orang merasa aman. Ma amina ahadun ala dinihi ayusrab ila suliba. Nggak ada orang yang merasa aman dengan agamanya. Maksudnya dalam agama Islam ini, dia yang merasa aman dengan keislamannya illa suliba, kecuali dia akan dicabut Islamnya. Udah saat bentar aja udah 40 ke atas. Sekarang kita masih jadi masjid punya orang tua-tua doang. Yang melangkah ke masjid yang udah pada ubanan doang. Saya yang udah pakai tungkat tuh wajar pada ke masjid, ya nggak? Yang pada muda-muda ntar aja. Nah ini aman nih, kayak begitu. Kecuali dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu. Kalau bukan dengan kasih sayang Allah, ya, dia akan disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karena kasih sayang Allah semata-mata. Kalau dia dibiarkan terus begitu, perasaan kayak gitu dibiarin aja kayak gitu, itu namanya udah bala, udah apa namanya, kehinaan dari Allah Subhanahu. Biar aja orang pada jalan ke masjid, lu mah ongko-ongko aja, biar orang lihatnya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu lah. Itu sebenarnya itu emang udah penghinaan dari Allah gitu. Misalnya ada orang buka konter, ya nggak, lewatnya udah konter depan masjid, orang lalu lalang ke masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jadi mah di konter sampai pulang, sampai berangkat, datang ke sholat, pulang berangkat, jadi di konter namanya aman, masa aman. Nah, apa takutnya dicabut Islam dari ini? Gitu ya. Karena yang taat aja harus tetap khawatir dan takut. Karena siapa? Karena Allah Maha Budaya. Siapa yang Maha Budaya? Allah Subhanahu. Jangan merasa aman dengan tipu daya Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kaki kananku ada di surga nih, satu belum keluar, belum masuk, aku masih belum aman dari tipu daya Allah. Udah kan yang langka doang kan ya? Udah, tahu nih gara-gara ini, Pak sini Pak, saya ini mau kemana nih? Balik lagi, itu parkir lagi. Kenapa? Ya Allah, dia gak pernah ngajarin saya agama, bapak saya ke neraka ini. Jadi parkir lagi kan? Nah, saya Abu Bakar merasa belum aman. Seandainya kayak kanan di surga, kayak kiri belum masuk nih. Ya. Inna Allah muqallibal qulub. Allah itu yang muqallibal qulub. Allah itu yang bolak-balik hati. Ini hati ya, hati kita nih. Asyadu gilian lebih banyak berubahnya, kayak gidir kasih air udah mendidih tuh ya, kan gelubuk-gelubuk gitu ya. Lebih dahsyat daripada apa namanya, gerakan air yang mendidih itu. Hati kita lebih banyak daripada itu, cepat berubahnya.
Sekarang dirajin nih. Gue rajin baca Quran. 15 lembar. Lagi rajin ya nggak? Coba besok 3-4 hari. Antuk buat mata. Itu namanya berubah. Pagi rajin. Besok paginya lagi. Aduh pedes banget ya. Gak jadi baca Quran. Itu namanya hati cepet banget berubah. Makanya Rasulullah itu kalau doanya ya muqallibal qulub, ya Allah ya zat yang membolak-balikan hati, sabit mantapkan hati saya ini ala dinik, dalam beragama kepadamu biar jadi istiqomah. Ya sarif qulubana ala taatik, mantapkan nih hati saya selalu taat padamu ya Allah. Nabi Muhammad minta kepada Allah gitu, apalagi kita lah. Mau Nabi diganggu setan, ya enggak? Setannya aja beriman, masih berdoa. Yahdi may yasha, Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Wa yudhillu may yasha, dan juga memberikan menyesatkan yang Allah kehendaki. Enggak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taat khawatir dengan imannya. Yang ahli maksiat merasa aman, kan kebalik keadaannya ya, kebalik. Ya emang orang kayak begitu, merasa sehat terus lupa, ya nggak? Nanti gue udah sakit ya baru kemarin ya, waktu sehat kenapa gue nggak bikin hubungan? Misal walladzi la ilaha illa walladzi la ilaha ghairuh. Rasulullah berasal dari hadis ya. Demi yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian la ya'mal, sungguh berbuat bi amali ahli jannah, amalan-amalan surga. Ya enggak? Amalan surga. Sedekah, Idul Adha motong ya, kambing, sapi, dia beli amalan surga. Puasa Ramadan, puasa, baca Quran, amalan surga. Sungguh berbuat amalan surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira. Sehingga surga enggak ada lagi jarak sama dia, antara surga cuma 1 zira doang. Udah dekat banget dia sama surga saking amalannya, amalan baik. 1 zira doang. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi keputusan kitab nih, takdir Allah ya. Fayasbiqu alaihil kitab, takdir Allah beda. Fayamal bi amali ahlin nar, dia penghujungnya berbuat perbuatan ahli neraka. Ya, matilah kau, gitu ya. Fayadhuluha, ya Allah, jadi masuk neraka. Dalam amalan dia ahli surga semua amalannya, di penghujungnya berbuat perbuatan ahli neraka. Mati pisan, suul khatib, naudzubillah, bilang naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Ya. Wa inna ahadakum la yamal bi amali ahlin nar. Sungguh di antara kalian itu berbuat perbuatan penduduk neraka. Wah, adalah dosa, enggak ada yang dia kerjain. Ya. Apalagi ngebully orang mah. Gibah, nyuri, mabuk, ya, judi. Semuanya dikerjain, gudang dosa. Hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira, sudut neraka saking dekatnya sama dia, cuma 1 zira doang. Itu apa? Itu hasta.
Fayasbiqu alaihi kitab, tapi ketetapan Allah beda. Emang dia penduduk surga. Faya malbi'an dari ahli jannah. Penghujung umurnya berbuatnya perbuatan penduduk surga, mati pisan. Maka dia husnul khatim. Faya duluha, maka dia masuk surga. Akhirnya kasih sayang Allah. Sayang Allah emang dia catatannya penduduk surga. Walaupun di sonanya mah dia amalannya mah neraka semua, di akhirnya amalan surga. Itu namanya kasih sayang Allah. Jangan pede mau disayang Allah. Wah, jaminan dari mana? Kan sembarangan. Orang dalam ente. Kenal sama abdi dalam. Hah? Kalau ponakannya malaikat Ridwan boleh. Senyum. Malaikat nggak senyum sama sekali sama Nabi Muhammad, nggak senyum malaikat Malik. Siapa sih itu Jibril? Itu malaikat Malik itu. Ya elah senyum gue sedikit lu kagak. Iya. Wa fihi ghayatu tahwib, itulah penghujung orang harus merasa takut li ahli takwa. Ahli takwa nih yang takut, kalau dengar hadis ini takut. Orang yang bertakwa takut kalau dengar ini hadis. Gitu ya. Fadlan min ahli tafrid, lebih-lebih seharusnya orang yang tafrid, membuat dosa. Wa takhlid. Takhlid apa takhlid? Sono ngikut, sini ngikut. Nah itu dia. Nah ini yang harus ditakut. Bener. Nah iya. Bener. Bikin dupat nggak bisa. Bener namanya. Ya nggak? Bikin dupat saya ditarik. Bukan dupat, saya tarik bukan dupat, jadi acak-acakan doang. Itu namanya medet. Ya, begitulah seperti tukang sihirnya Firaun. Hidup dalam ukuran kemusyrikan, tapi di akhir umurnya dia berhadapan dengan Nabi Musa. Ini bukan sihir, saya tahu ini benar-benar mujizat. Iman kepada Nabi Musa. Sujud belum sujud sama Allah, tapi dia beriman. Nah itu iman yang jadi patokan. Iman kepada Allah. Eksekusi sama Firaun. Ya nggak? Nonong dah dia ke surga. Emang dia catatannya apa, penduduk surga. Amalannya ahlu surga semua. Minta ampun, surga udah deket banget. Punya hati sama orang Yahudi atau Nasrani. Ya nggak? Cinta dia sama orang Nasrani. Gitu. Kata orang ininya, kata keluarganya, kamu nggak bisa nikahi putri saya. Kamu harus jadi masuk Nasrani dulu. Cinta butanya yang membawa kayak begini. Akhirnya dia masuk Nasrani, naudzubillah, nikah lah. Juga belum sempat dia berbulan madu ajal datang, berarti tidak membawa agama Islam, dia udah Nasrani. Ya, main dia udah dekat sama surga. Ada lagi orang cinta sama wanita siapa? Yahudi. Kata keluarganya, kamu nggak bisa nikahi putri saya kecuali kamu Yahudi dulu. Masuk Yahudi, naudzubillah, tadi dia
apa namanya, perbuatannya ahli surga. Akhirnya kembali kepada kemusyrikan. Apa kata wanitanya? Kata wanitanya nih, ampun, itu demi syahwat, cinta sama wanita, cinta sama saya, kamu tinggalkan agama yang hak, agama Nabi Muhammad. Wah, perempuannya sendiri paham itu agama yang benar. Kamu tinggalkan agama yang hak, masuk pada agama yang batil, ya kan? Kamu tukar. Akhirnya yang wanita itu masuk Islam, dia malah agama Yahudi. Itu dia kayak gitu. Ada lagi cinta buta, ya nggak? Cinta kan begitu. Kalau nggak ada iman. Yang wanita Nasrani, ya nggak? Yang laki Muslim, cintanya yang kecapai, nggak tercapai, kayak apa cerita itu, apa namanya, Laila Majnun, ya. Apa yang udah berhubungan sama Laila, sama dia dicintain, kucingnya Laila dipeluk-peluk, ya nggak? Rumahnya dicium-cium, apanya yang berhubungan sama Laila dia cintai, gitu, cinta buta. Akhirnya yang wanita apa, yang laki Muslim itu meninggal dunia, ya. Ketika meninggal dunianya itu dia berkata dia yang dia cintai adalah Nasrani. Kalau dia mati dia membawa Islam, nanti di akhirat nggak ketemu, nggak ngumpul. Akhir dia masuk Nasrani, naudzubillah, di neraka Allah. Nah yang perempuan mikir, dia cinta banget sama saya juga cinta sama dia. Tapi kalau saya dalam keadaan Nasrani, nggak ngumpul dia ke sana. Saya masuk Islam aja dah. Dia yang malah masuk Islam. Lah yang ketemu juga. Cuma dia yang tadi yang neraka, yang takdirnya harus di surga. Itu adalah kasih sayang Allah. Gitu. Hati, ya. Takut kita dengan tipu daya Allah. Ghayatul khauf dengan sebenarnya takut, khatimatus su menutup dengan suul khatimah. Ya. Jadi dikatakan bahwasanya mereka nih orang-orang sholihin, lau uridu alayyal maut alal Islam, kalau saya ditawari mati membawa Islam, ya, bibabil hujrah, di pintu kamar, ini pintu kamar, ya nggak? Mati membawa Islam di pintu kamar. Wasyahadah babudar, babu syahadah. Adapun mati dalam keadaan syahid, waktu syahid kan luar biasa, ya nggak? Waduh, derajatnya di sana, bisa beri syafaat untuk lagi keluarganya. Tapi babu syahadah nih, mati dalam keadaan syahadah, ya, bibabidar, di pintu muka sana, pintu depan, pintu rumah, ya. Itu pintu syahadah di sana. Kalau dia mati di sana, mati syahid dia. Entah udah dibidik sama apa namanya? Sniper. Iya, sniper. Nah. Tapi kalau di sini mati dalam keadaan Islam di sana syahid. Udah ada yang ngintai. Enggak meleset dah peluru itu. Pasti kena jantungnya. Apa katanya? Fisabilillah, di jalan Allah dia. Lahtartul maut alal Islam, aku lebih memilih mati membawa Islam di babil hujrah, di pintu kamar. Aku lebih memilih mati membawa Islam di pintu kamar. Begitu. Daripada mati syahadah tapi di pintu muka, pintu rumah. Lebih. Kenapa kok begitu? Li'ani la adri, karena aku nggak tahu. Maladhi yurad liqalbi bima bainal hujrah ila babidar.
apa yang terlintas di hatiku antara pintu kamar sama pintu rumah. Nah, apa yang terlintas aku nggak tahu. Itu lebih memilih mati bawa Islam aja lah. Karena ada jarak dari sini ke sana, ada jarak. Bisa aja mau keluarnya enggak? Sniper aja takut. Nih gua nih pemberani nih. Lah kan udah sombong namanya. Namanya udah takut. Takut di situ. Hati cepat berbolak-balik. Takut dibilang apa namanya? Pahlawan. Wah, kayak dibilang pahlawan bukan lagi karena Allah. Makanya Sayyidina Ali ketika perang, nih, tang teng, ya nggak? Musuhnya jatuh terkapar, tinggal nebas doang, tapi nggak diterusin. Ketika jatuh itu Sayyidina Ali malah musuh jatuh itu Sayyidina Ali malah diludahin dia. Kalau itu udah musuh udah terkapar, malah itu diludahin gimana kira-kira? Sikat kan? Kalian Sayyidina Ali enggak malah nahan pedangnya, malah dimasukin. Kok nggak dihabisin kalian? Takut kalau tadi emang perang karena Allah, ya nggak? Kalau sekarang musuhnya udah terkapar nih, ngeludahin lagi. Takutnya kesel kayak diludahin nih. Bukan lagi karena nafsu. Ya nggak? Nah, itu rapi Islam tuh kayak gitu. Cuma kita nggak mau rapi, gara-gara jauh dari ilmu. Biar kita rapi gimana? Kita pelajarin bagaimana para salaf, orang-orang saleh berbuat di dunia. Ya. Gitu. Insya Allah. Sampai sebegitunya. Gak mau dia kesono sadar mendingan yang Islam aja lah, udah ketahuan dah, rapi dah. Islamnya udah pasti lah bahagia. Daripada kesono ada waktu jalan takut hatinya udah berubah. Ada panglima lagi di luar lagi ngintip-ngintip, wah simpulan nggak keluar. Suruh mendidik juga nih, suruh ngamanin. Aku lari ngangin pasukan. Ya. Ya. Dikit lagi. Tapi orang ya berubah dari buruk menjadi baik itu banyak. Orang dari buruk menjadi baik. Dari ahli maksiat menjadi taat itu banyak. Berarti husnul khatimah. Wa minan najrah, yang langka itu malah sebaliknya, dari buruk menjadi baik. Dari baik jadi buruk. Itu yang langka. Goyatun nadar. Paling langka kayak gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang dari buruk ke baik itu banyak, tapi yang dari baik ke buruk itu ya langka. Makanya kita selalu apa-apa itu minta sama Allah. Fa inni ra'aitu qad muttu ala Islam. Nih, tadi kita harus sedikit lagi. Ada orang soleh gini nih bilang, ngomong sama sahabat-sahabat, idza hadaranil maut, apabila kematian datang kepadaku, faqud, kamu duduk inda rasi, di atas sisi kepalaku. Fa in ra'aitani qad mutu 'alal Islam, kalau kamu lihat aku mati membawa Islam, khudh jami'a ma ma'i fabi'hu. Ambil semua harta saya, jual. Gitu. Wa khudh bihi syukran, ambil itu semuanya karena aku bersyukur ya pada Allah. Waluzan wa farighu ala sibyan, bagi-bagi itu
bagi aur dah ala sibyan pada anak-anak kecil. Fa'in ra'aita ni qad mutta ala ghairi dzalik, tapi kalau kamu lihat ada tanda-tanda mati dalam keadaan enggak itu, enggak husnul khotimah, suul khotimah, fa'ali minnas. Ya. Umumkan kepada manusia, kalau saya udah meninggal. Liyusalli alayya, agar mereka menyolatin saya. Man aroda, buku bagi yang mau, ayusalliya ala basirah, untuk menyolatinya. Wa kana qad dzakara lahu alamatan yurabu biha farqu bainal amrayn. Ya enggak? Dan dia tahu nih yang diajak ngomong nih, dia bisa bedain dia dalam keadaan husnul khotimah apa suul khotimah. Qala fara'aitu qad mata alal Islam. Aku lihat dia meninggal membawa agama Islam. Wa fa'ala ma amarahu, dan dia melakukan apa yang diperintahkan yang tadi, minatasadduq, daripada sedekah ala sibyan, kepada anak-anak. Wa hikayatun bidzalika katsira masyhurah, ya cerita-cerita itu emang banyak dan masyhur, ya. Bagaimana para orang-orang soleh mengakhirinya itu dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita berikan husnul khotimah. Amin. Meninggal meninggalkan dunia dalam keadaan bawa Islam, iman, dan menjadi penduduk surga Allah. Amin. Dan diberi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa na'budu ya wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya ilah